Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 masih tema 2 ya. Kita masih belajar 5 dan 6. Nanti kita akan bahas tentang pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pembelajaran 5, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerja sama, muatan PPKN. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah ya. Jadi kita itu harus hidup rukun anak-anak ya, jangan sampai bermusuhan. Bisa diterapkan di rumah, di sekolah, atau di kehidupan sehari-hari. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap rukun sama orang lain. Oke, lanjut lagi, kita selanjutnya. Manfaat hidup rukun di sekolah. 1. Memiliki banyak teman. 2. Mempererat persahabatan dengan teman-teman. 3. Tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Nah, jadi manfaatnya hidup rukun di sekolah itu 1. Memiliki banyak teman, ya toh. 2. Mempererat persahabatan dengan teman-teman. 3. Terciptanya suasana yang nyaman dan tertib. Kalau kalian itu hidup rukun di sekolah, yaitu manfaatnya. Tapi kalau kalian sedang bermusuhan, otomatis kalian tidak memiliki teman. Terus tidak memiliki sahabat, akhirnya suasana itu rasanya itu kemana-mana rasanya nggak enak karena banyak musuh ya. Makanya kita itu harus hidup rukun ya. Lanjut lagi, kita slide selanjutnya. Manfaat kerjasama di sekolah. Nah, 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi jika kalian itu bekerja sama teman, misalnya contoh suatu ketika ada untuk membersihkan sekolah lah, lingkungan sekolah. Nah, ada teman yang menyapu, ada teman yang membuang sampah, ada teman yang menyirami tanaman. Jadi seperti itu, kalian itu harus bekerja sama agar pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, kalau kalian tidak bekerja sama, otomatis kan ada yang menyapu semua lah, terus yang menyirami siapa? Akhirnya kan pekerjaan tidak akan cepat selesai. Ada yang menyiram, inginnya semuanya menyiram, tidak bisa membagikan tugasnya masing-masing. Akhirnya ya masing-masing ya siram semua, akhirnya pekerjaan tidak juga cepat selesai. Contoh lagi ceritanya, misal kerja kelompok, misal ada kerja kelompoknya tentang menggambar gunung, satunya ada yang menggambar, ada kelompoknya itu tugasnya ada 3, yaitu menggambar gunung, ada yang menggambar sungai, ada yang menggambar rumah. Nah, ada 3 lembar ya berarti. Nah, jadi ada 3 tugas, jadi kan harus dibagi sendiri-sendiri. Ada yang menggambar gunung, ada yang menggambar sungai, ada yang menggambar rumah. Kalau semuanya menggambar gunung, otomatis kan pekerjaan tidak cepat selesai. Akhirnya kita itu harus bekerja sama dan membagi tugasnya masing-masing ya, agar pekerjaan cepat selesai, merasa terpilingan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Lanjut lagi. Slide selanjutnya. Ini pembelajaran 5. Menambah kosakata dengan membaca teks. Membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam Kamus Besar Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, jadi arti-arti kata-kata atau kosakata itu bisa dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak itu bisa download di Play Store, namanya adalah KBBI gitu aja. Nanti udah keluar, nanti download. Nah, supaya apa? Supaya menambah kosakata anak-anak. Nah, bisa ya. Bisa. Untuk HP-nya yang memiliki cukup ruang, boleh untuk di-download karena sangat bermanfaat untuk anak-anak. Oke, lanjut lagi. Pelajaran 5. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan bilangan, tentang menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun. Sekarang itu pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Nah, sama seperti kemarin saat kita itu menulis
dengan cara bersusun itu bilangannya harus sejajar anak-anak, jangan sampai tidak sejajar karena tidak bingung gitu. Oke ya, paham ya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah ini, perhatikan contoh berikut. 4.758 dikurangi 3.425 sama dengan berapa? Penyelesaian pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah ini, kalau kemarin kan kita belajarnya tentang teknik menyimpan, sekarang itu meminjam. Kalau pengurangan itu meminjam ya. Kalau penjumlahan kemarin adalah menyimpan gitu. Kebalikannya, penjumlahan itu menyimpan, kalau pengurangan meminjam. Nah, oke, lanjut lagi kita bahas ya bersama-sama. 4.758 dikurangi 3.425 sama dengan berapa hasilnya? Nah, caranya itu gimana Pak? Caranya itu mulai dari belakang dulu, diinget-inget mulai dari belakang dulu ya. 8 kurangi 5 berapa? Sama dengan 3. 5 kurangi 2 sama dengan berapa? Yaitu 3. 7 kurangi 4 sama dengan berapa ini? 3. Terus ini juga sama. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, di sini karena angkanya yang atas besar-besar semua, akhirnya tidak ada teknik menyimpan. Tapi kalau angkanya yang di atas itu ada yang besar, berarti harus meminjam. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, udah paham ya ini, yaitu jadi 4.758 dikurangi 3.425 sama dengan 1.333 hasilnya ya. Di sini bisa dilihat ya cara-caranya. Ini bisa dilihat ya anak-anak ya. Lanjut lagi. Nah, di sini nanti anak-anak ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Ini ditulis, jangan lupa tanggalnya juga ditulis. Contohnya Jumat, nah tanggal sekian-sekian baru ditulis soalnya ini. Soal dari YouTube gitu ya. Supaya Bapak tahu bahwa ini adalah soal dari YouTube gitu. Lanjut lagi ke slide selanjutnya, nanti ditulis buku tulis ya ini ya. Ini pembelajaran 6. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Gambar seri itu adalah gambar yang ada langkah-langkahnya. Misalnya contohnya langkah-langkahnya ada caranya buang sampah. Pertama kan kita harus ada sampah, terus 2 ada tempat sampah baru kita buang. Atau caranya menanam bunga. Contohnya kita harus pertama-tama harus gimana dulu gambarnya, ada gambar pot, ada gambar tanah, berarti potnya harus diisi tanah, lalu setelah itu pupuknya juga dimasukkan, terus baru bunganya. Itu anak-anak. Lanjut lagi ya. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Cara-cara menjelaskan gambar seri. 1. Amatilah gambar dengan teliti. Nah, ini jangan lupa kalau kalian itu melihat gambarnya ada langkah-langkahnya, ada gambar gini. Amati gambarnya dulu lebih teliti, dengan teliti ya. 2. Perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Misalnya peristiwa yang pertama adalah gambarnya yaitu tentang berangkat sekolah misalnya. Berarti berangkat sekolah pertama apa? Berangkatnya harus apa? Bangun tidur, gambar bangun tidur. Berarti kalimatnya gimana? Misalnya contohnya aku bangun tidur. Nah, berarti gambar kedua ada gambar mandi. Sebelum aku harus mandi. Sebelum berangkat sekolah aku harus mandi. Berarti setelah bangun tidur aku harus mandi. Terus gambar ketiga ada gambar sarapan. Nah, berarti kalau sarapan berarti gambar ketiga kalimatnya gimana? Aku sebelum berangkat sekolah harus sarapan pagi terlebih dahulu gitu. Jadi harus dilihat gambarnya, sesuai kalimatnya juga harus sesuai dengan gambar. Nah, lanjut lagi kita 3. Buatlah kalimat berisi penjelasan tentang setiap gambar ya. Seperti tadi harus sesuai gambar. 4. Urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Ini harus nyambung ya, antara gambar satu dan gambar yang lain harus nyambung. Lanjut lagi kita ke selanjutnya. Soal cerita tentang pengurangan bilangan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar soal cerita tentang penjumlahan ya. Sekarang pengurangan. 1. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kamu perlu membaca soal dengan cermat. Nah, jadi sama penjumlahan dan pengurangan itu kita harus, caranya menyelesaikannya gimana? Kita harus membacanya dahulu soalnya. Soalnya harus dibaca dengan teliti, baru kita bisa jawab gitu. 2. Jika perlu, bacalah soal berulang-ulang sampai kamu memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Nah, ini penting ya. Jika anak-anak belum paham, soalnya itu bisa diulang-ulangi, dibaca ulang-ulang sampai paham gitu. 3. Setelah paham, buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar. Nah,
setelah paham, kalian bisa melihat, oh ini caranya, bisa menyimpulkan, oh ternyata begini caranya, baru kita tulis hasilnya gitu. Lanjut lagi kita ke slide selanjutnya. Ini ada contohnya. Berikan contoh berikut. Nah, jadi di sini adalah contoh soal cerita. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Nah, berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, jadi diapakan ini? Dikurangi. Karena apa? Selisih ya. Selisih, bukan ditambah. Selisihnya berapa? Selisih ya. Antara, contohnya gini, selisih antara Jabon 1 sampai SDN Jabon 1 sampai Merican itu berapa kilo ya toh, berarti kan itu diapakan, yaitu antara itu dikurangi ya. Atau contohnya gini guys, contohnya selisih suatu ketika Faris membawa apel. Nah, terus si Ajeng membawa apel. Nah, Faris itu membawa apelnya itu 8 apel. Nah, si Ajeng itu membawa apelnya 5 apel. Nah, berarti selisihnya ada berapa? Yaitu 8 kurangi 5 ada berapa? Selisih ya. Selisih antara angka 5 dan 8 itu ada berapa angka itu di tengah di urutannya? Berarti ada 6, 7 dan 8. Berarti ada 3 angka gitu. Nah, ini juga sama. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, lanjut di sini sudah ada pembahasannya. Nah, ini penyelesaian. Kalimat matematikanya adalah 3.465 dikurangi 2.945 sama dengan berapa? Hitunglah pengurangan dengan cara bersusun. Di sini bisa dilihat caranya anak-anak. Ini meminjam ya, meminjam ini karena ada angkanya yang di atas itu ini berselisih ya, yang atas itu 4, yang bawah ini adalah 9, makanya ini meminjam. Nanti kita bahas bersama. Oke, cara yang itu seperti biasa, kita mulai dari belakang dahulu. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Nah, Pak, ini kenapa kok tidak minjam sebelahnya, Pak? Kan ini sama angkanya. Nah, kalau angkanya sama anak-anak, itu tidak perlu minjam sampingnya ya. Kalau angkanya sama, berarti tidak usah minjam sampingnya karena jawabannya pasti 0. Lanjut lagi ke ini di sini ya. Di sini adalah 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 karena atasnya itu angkanya lebih besar daripada yang bawah. Otomatis 6 kurangi 4 berapa hasilnya? Itu 2. Di sini lanjut lagi ke 4. 4 kurangi 9. 4 kurangi 9 kan tidak bisa. Otomatis 4-nya ini menghutang yang depan ini, yang 3. Hei, 3 aku pinjam punya kamu 1 ya. Nah, akhirnya si 4 ini berubah menjadi 14 karena ditambah 1 depannya ini. 14 kurangi 9 hasilnya berapa? Yaitu 5. Meminjam ya. Ingat bahwa meminjam itu angkanya yang atas itu pasti lebih kecil daripada yang bawah. Kalau angkanya yang atas lebih besar ya nggak usah meminjam, seperti ini contohnya. 5, 6 kan otomatis kan yang sama yang bawah kan lebih besar daripada yang bawah ya. Otomatis tidak minjam karena lebih besar. Nah, berbeda dengan 4 karena 4 ini lebih kecil daripada 9, akhirnya si 4 ini meminjam punyanya 3. Hei 3, aku pinjam punyamu 1 ya. Akhirnya si 4 ini berubah menjadi 14. 14 kurangi 9 berapa? Hasilnya 5. Nah, karena si 3 tadi dipinjam 1 sama 4, akhirnya 3 kurangi 1 berapa? Yaitu 2 ini. 2 kurangi 2 berapa? 0, nggak ada, kosong. Berarti hasilnya ini 520 hasilnya. Nah, ini adalah satu-satuannya. Nah, ini ya penjelasannya juga sama seperti Bapak yang jelaskan tadi. Nah, jadi selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 520 gram. Nah, oke, paham ya? Paham. Oke, lanjut lagi. Di sini cobalah selesaikan soal cerita ini dalam waktu secepat mungkin. Ini sama, jadi soalnya nanti ada 2, yaitu yang pertama tadi, ini yang kedua. Cobalah selesaikan soal cerita ini ya. Ini nanti ditulis ya, ditulis di buku tuh, tulis. Berat badan Meilani saat lahir adalah 3.349 gram. Berat badan Juna saat lahir adalah 4.243 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, jadi caranya gimana? Itu caranya yaitu 4.243 dikurangi 3.349. Hasilnya berapa? Nah, nanti caranya sama seperti ini, yaitu digunggung susun ya, Nan ya. Digunggung susun itu ya.
Oke, jadi soalnya ada dua. Yang pertama ya ini ya, ini nggak ada proses meminjam sama sekali. Nah, selanjutnya yang nomor 2 soalnya ada ini, yaitu ini ada proses meminjamnya karena 3 kurang 9 itu tidak bisa, nanti meminjam yang 4 yang depannya. Jadi 13 kurangi 9 berapa gitu ya, nanti tulis buku tulis. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.